Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi di pertemuan kelima, dan kali ini kita akan membahas masalah-masalah lingkungan dan pertanggungjawaban administrasi. Masalah-masalah lingkungan termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran etika lingkungan. Kenapa bisa terjadi? Itu disebabkan karena adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki pemahaman tentang etika lingkungan. Etika lingkungan sebagai refleksi kritik tentang apa yang harus dilakukan, termasuk pilihan moral dalam melangsungkan kehidupannya yang berdampak kepada lingkungan. Berbicara masalah lingkungan, tentunya pasti rekan-rekan mahasiswa, saya yakin dan percaya pasti sudah banyak di dalam pikirannya seperti polusi. Polusi itu bisa berbentuk polusi udara, polusi tanah, kemudian polusi udara. Pelanggaran lingkungan juga atau masalah lingkungan juga terjadi karena terjadi illegal logging, pembakaran hutan, dan pembuangan limbah. Itu berbagai macam masalah-masalah lingkungan yang terjadi karena ketidakadanya tanggung jawab atau tidak adanya, seperti tadi saya katakan, tidak adanya pemahaman tentang etika lingkungan begitu. Nah, etika lingkungan itu memberikan suatu pemahaman bagaimana kita bisa menjaga, melestarikan lingkungan, bukan untuk hanya kita tapi untuk generasi muda berikutnya begitu. Sangat bertentangan dengan suatu paham yaitu antroposentrisme yang mengatakan bahwa manusia menjadi titik pusat dalam alam semesta. Artinya manusia mempunyai kepentingan. Manusia menjadi penting. Beda dengan paham utilitarianisme yang mengatakan bahwa sesuatu yang bermanfaat atau berguna dikatakan baik kalau itu berguna bagi orang lain, atau dikatakan baik atau berguna kalau itu bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah pandangan-pandangan tentang etika lingkungan. Nah, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam masalah-masalah lingkungan itu yang Anda sudah dapatkan materinya itu dari sudut kependudukan, kemudian ada aspek pembangunan sektoral, aspek media lingkungan, unsur-unsur penunjang, dan aspek sudut legalitas. Nah, di slide berikutnya itu adalah pertanggungjawaban administrasi. Pertanggungjawaban administrasi adalah suatu proses antar pribadi yang berhubungan atau menyangkut tentang suatu tindakan atau perbuatan yang hubungannya dengan orang lain sehingga itu dapat diterima hak dan wewenangnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan yang menjadi sanksi dan konsekuensinya begitu. Itu pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban di sini bisa sebagai pertanggungjawab akuntabilitas. Pertanggungjawab akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban dalam hal ini adalah lembaga bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan. Dia mengandung eksplisit dan implisit. Eksplisit di sini artinya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu pejabat negara yang berurusan dengan kedinasan begitu. Sedangkan implisit
itu artinya aparatur negara bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya begitu. Nah, yang kedua itu pertanggungjawaban sebab akibat atau cause. Pertanggungjawaban ini itu artinya lembaga bertanggung jawab terhadap urusan yang sedang berjalan begitu. Yang dimana dia harus memiliki beberapa unsur seperti source, sumber, kemudian pengetahuan, kemudian apalagi namanya, ada tujuan begitu ya. Itu cause. Sedangkan pertanggungjawaban sebagai kewajiban atau obligasi atau pertanggungjawaban yang diberikan kepada orang yang menjadi wewenangnya begitu, dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Misalnya begini, bos Anda lagi ada tugas ke luar negeri, kemudian Anda menjadi wakilnya, Anda diberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugasnya begitu. Itu adalah obligasi, memberikan suatu hak dan wewenang kepada orang yang dipercayakan begitu. Oke, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, yang terakhir itu adalah pertalian dalam sistem pertanggungjawaban. Tipe sistem pertanggungjawaban ada birokratis, ada legal, ada profesional, dan politis. Jadi kalau kita lihat analogi kaitan pengawas administratornya, itu birokratis itu sifatnya atasan dan bawahan, berbasis supervisi. Kepada legal itu pengatur atau pelaksana, pemimpin agen dan perwalian. Artinya dia mempunyai kantor pusat, kemudian dia membuka agen-agen. Itu adalah sistem perwalian begitu. Kemudian bagaimana tipe sistem perjawaban yang bersifat profesional? Itu adalah awam pakar, artinya pertanggungjawaban atau tipe sistem pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan kepakaran begitu, ya, yaitu pengakuan atas kepakaran atau keahlian. Kemudian yang terakhir itu tipe sistem perjawaban politis, yaitu analogi kaitannya pemilih dan wakil. Artinya daya tangkap terhadap warga pemilih. Artinya politis di sini adalah dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang sudah memilihnya begitu. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, saya rasa cukup itu saja pertemuan kelima hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.